Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya akan membawakan sebuah sistem machine learning yang dimana kita ini bisa menentukan sebuah amer ataupun juga sebuah minuman yang bernamanya itu wine dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dari sini saya menggunakan sebuah model yaitu decision tree, namun algoritmanya itu yang paling baru yaitu C5.0. Nah, sebagai perbandingan di sini saya menggunakan random forest, di mana di sini kita akan bandingkan yang mana yang lebih akurat. Baiklah, untuk beberapanya, di sini kita ada beberapa material-material yang bisa kita lihat di sini. Seperti dari catatan pertama di sini, kita bisa lihat ini dia ada mengatakan soal import, di mana import ini dia akan ya mengirimkan beberapa sampel yang bisa kita gunakan sebagai material di sini. Nah, di sini juga ada namanya dataset. Nah, dataset ini dia kita upload file tersebut biar dia kita bisa gunakan sebagai material khusus di sini sebagai referensinya lah kayak gitu dalam bahasanya. Nah, di sini juga ada juga beberapa dari Nah, yang dibutuhkan di sini seperti ya materi materi dari wine tersebut, tabelnya, baru duplikasi data. Nah, ini dia adalah rumusnya. Kalau dia kurang dari 5, nah dia rendah. Kalau dia sedang, nah 6. Kalau tinggi, nah baru 7. Di sini bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia ada beberapanya. Normalisasinya juga dengan demikian. Baiklah, ini juga termasuk modelnya decision tree ini dan juga untuk ya random forest perbandingan. Nah, sampai ke bawah ini dia semuanya akan memvisualisasikannya. Nah, setelah itu hasil akhir akan diberikan. Baiklah, sampai sini saja. Semoga bermanfaat dari si 4.0 ini. Saya sampaikan selamat malam dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Rantiararan, BNPM 240910141. Sini saya akan menjelaskan model decision tree. Nah, jadi setelah kita coba jalankan model decision tree, hasilnya keren banget. Model ini benar-benar akurat dengan akurasi 100% di semua data uji. Jadi semua prediksi untuk classic, low, dan medium semua tepat. Nggak ada yang salah sama sekali. Untuk lebih jelasnya, precision dan recall untuk ketiga kategori, hit, low, medium semuanya 1,00. Itu artinya model ini super tepat dan tidak ada data yang salah diklarifikasikan. Type 1 score yang mengukur keseimbangan antara precision dan recall juga 1,00 di semua kategori. Jadi model ini nggak cuma tepat, tapi juga keseimbangan antara keduanya. Kalau kita kita lihat rata-rata hasil model micro AVG dan weighted AVG semua juga 1,00 yang berarti model ini konsisten konsisten banget di seluruh kategori, nggak ada yang lebih buruk atau lebih baik. Secara keseluruhan decision tree ini sangat bisa diandalkan dengan akurasi 100% dan nggak ada kesalahan. Model ini jelas top buat klarifikasi data. Saya Naila Pujiano, NPM 24091-1014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu model random forest. Hasil model random forest menunjukkan bahwa model ini punya akurasi sebesar 77%, artinya dari semua data yang diuji, model berhasil menebak kelas dengan benar sebanyak 77%. Angka ini sudah cukup baik karena model lebih sering benar daripada salah saat memprediksi kelas hit, low, dan medium. Pada kelas high, model mendapat nilai precision 0,75, recall 0,86, dan F1 score 0,80. Ini berarti model cukup bagus dalam mengenali data yang masuk kelas high. Nilai recall yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar data baik berhasil ditemukan oleh model, walaupun masih ada sedikit kesalahan prediksi. Pada kelas low, hasilnya juga cukup stabil, nilai precision, recall, dan F1 score sama-sama 0,80. Ini menunjukkan bahwa model cukup seimbang saat memprediksi kelas low. Jadi ketika model menebak data sebagai low, hasilnya cukup sering benar. Dan model juga cukup mampu menemukan data yang memang benar-benar termasuk low. Kelas medium menjadi kelas yang paling sulit dikenali oleh model. Nilai precision kelas medium sebesar 0,75, recall 0,64, dan F1 skor 0,69. Artinya beberapa data yang seharusnya masuk kelas medium masih salah ditebak sebagai kelas lain. Jadi meskipun performa model secara umum sudah cukup baik, bagian medium masih perlu diperbaiki agar hasil prediksi lebih akurat. Dan ini 30 data saya dan rumus matematika dengan algoritma ID3. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model voting DT dan RF plus RF. Nah, jadi model yang dipakai di sini adalah gabungan decision tree dan random forest atau disebut voting model. Intinya dua model ini ngasih suara buat nentuin hasil akhir. Jadi harapannya lebih akurat dibanding pakai satu model saja. Hasil utamanya 0,84%, artinya
dari 43 data sekitar 84% berhasil diprediksi dengan benar. Bisa dibilang ini sudah cukup bagus. Penjelasan per kelasnya, yang pertama ada namanya kelas high, precision-nya 0,87, recall-nya 0,93, dan F1 score-nya 0,90. Artinya model sudah cukup akurat nebak data high-nya. Recall tingginya 0,93, hampir semua datanya high berhasil ketangkap. Ini kelas dengan performa paling bagus. Yang kedua kelas low-nya, di sini precision-nya 0,86, recall-nya 0,80, F1 score-nya 0,83. Artinya lumayan bagus, tapi masih ada beberapa data low yang salah prediksi. Recall lebih rendah, ada data low yang kelewat. Yang ketiga kelas medium. Precision-nya 0,79, recall-nya 0,79, dan F1 score-nya 0,79. Artinya ini yang paling rendah performanya. Model agak kesulitan ngebedain kelas medium dengan yang lain. Dan rata-rata atau overall-nya, makro AVG dan weighted AVG sama-sama 0,84. Artinya performa model cukup stabil di semua kelas, gak berat sebelah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya itu ringkasan evaluasi model. Dari 3 model yang diuji, dysentery, random forest, dan voting, model voting bergabung jadi yang terbaik karena punya akurasi paling tinggi dan performa yang lebih stabil. Dysentery dan random forest hasilnya mirip, 76%, tapi masih ada beberapa kesalahan prediksi. Dari confusion matrix, model voting sudah cukup akurat di semua kelas, terutama di kelas SIP yang paling banyak benar. Kesimpulannya itu model voting paling optimal karena hasil prediksinya lebih akurat dibanding model lainnya. Nah, seperti ini model akuratnya. Baik, sekarang masuk ke Excel. Ya, ini data yang 30 itu menggunakan algoritma ID3. Seperti ini tipe data. Terus rumusnya itu menggunakan entropi. Ini saya akan melanjutkan materi tentang hasil prediksi model terbaik. Pada tampilan ini, kita dapat melihat dataset berisi beberapa variabel, seperti fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chlorides, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, supply test, alkohol, actual class, predicted class, dan status. Pada tampilan ini, di bagian kanan terdapat 3 kolom utama, yaitu actual class, predikat class, status. Actual class itu kelas asli dari data. Predicted class hasil prediksi dari model. Status menunjukkan apakah prediksi tersebut benar atau salah. Jika status benar, berarti model berhasil memprediksi dengan tepat. Jika status salah, berarti terdapat kesalahan prediksi. Dari hasil tampilan sebagian besar data memiliki status benar, yang menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang cukup, namun masih terdapat beberapa data dengan status salah yang menandakan bahwa model belum sepenuhnya sempurna dan masih bisa ditingkatkan. Nah, di sini saya akan menunjukkan studi kasus saya yang Excel. Ini dia sudah siap analisis klasifikasi kualitas UN menggunakan algoritma chart atau classification and regression tree. Ini diagram decision tree-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hidiani Sopanuri, dengan NPM 2509103070. Baik, saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya. Di sini adalah diagram RGB visualization of wine quality class. Batang merah ini adalah menunjukkan kualitas rendah, yang batang hijau ini menunjukkan wine kualitas sedang, sementara batang biru menunjukkan kualitas tinggi. Jadi pada batang ini, ketiga batang hampir sama memiliki 70 data per kelas. Ini menunjukkan data sangat seimbang atau balance. Karena jumlah data tiap kelas sama, model Dictation tree atau random forest tidak akan pilih kasih atau bias. Itulah yang kenapa akurasi yang kamu dapatkan sekitar 0,80, tergolong stabil dan objektif. Jadi ini adalah contoh perhitungan analisa klasifikasi kualitas wine menggunakan algoritma chart atau classification and regression tree pada Dictation tree. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Headpath Confusion Matrix. Nah, ini adalah confusion matrix digunakan untuk melihat seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan data ke kelas low, medium, dan high. Nilai yang diagonal misalnya 12, 11, 13. Itu artinya prediksi benar. Jadi model cukup baik karena sebagian besar data diprediksi dengan benar. Sedangkan angka di luar diagonal itu kesalahan prediksi. Misalnya ada data low yang diprediksi jadi medium, tapi jumlahnya sedikit, jadi modelnya bisa dibilang cukup akurat. Nah, lanjut di sini hasil
perhitungan Excel-nya menggunakan algoritma C4 Ini hasil kalkulasinya. Dan ini hasil rumusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Scatter plot of wine bottles. Sumbu X horizontal sama dengan alkohol sampai kadar alkohol, sumbu Y vertikal sama dengan follate acidity, tingkatan keasaman. Ini titik merah itu kualitas launya rendah, hijau kualitas medium atau sedang, biru itu tinggi. Wine kualitas tinggi biru cenderung punya alkohol lebih tinggi dan kesamaan lebih rendah, banyak di kanan bawah. Wine kualitas rendah merah biasanya keasaman tinggi, banyak banyak di kiri atas. Wine kualitas sedang hijau berada di tengah-tengah, tidak perlu tinggi atau rendah. Intinya semakin tinggi alkohol, rendah keasaman, kualitas wine cenderung lebih bagus. Kalau kesamaan tinggi kualitas cenderung rendah. Di sini saya akan memperlihatkan hasil Excel saya dengan menggunakan algoritma CHAI. Saya jelaskan, terima kasih. Model performance grafik. Di grafik ini kita bandingkan performa beberapa model, yaitu decision tree, random forest, dan voting DT SRF. Penilaiannya pakai 3 metrik, yaitu akurasi, balance akurasi, dan status score. Dari hasilnya, model voting DT plus RF yang nilai paling tinggi dibandingkan yang lain. Jadi performa paling bagus. Sedangkan decision tree jadi performa dan random forest hasilnya hampir mirip tapi sedikit di bawah voting. Selanjutnya yaitu fitur importance. Jadi di sini kita lihat fitur importance, yaitu untuk mengetahui fitur nama yang paling berpengaruh dalam model. Dari hasilnya yang paling tinggi itu volatile, acidity, lalu alkohol, dan density. Berarti ketiga ini paling menentukan hasil prediksi, sedangkan fitur lainnya pengaruh lebih kecil, jadi hanya sebagai pendukung. Dan saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian grafik ini. Nah, grafik ini, grafik feature importance based and on random forest. Grafik ini menunjukkan variabel yang paling berpengaruh dalam model random forest. Variabel yang paling penting adalah variabel volatile, acidity. Ini, yang ini, lalu alkohol dan density. Ketiga variabel ini paling banyak digunakan model untuk menentukan kelas kualitasnya. Variabel yang lain seperti sulfate, free sulfur dioxide, acidity, ini berpengaruh kecil. Jadi kualitas yang paling banyak dipengaruhi oleh acidity, alkohol, dan density. Lanjut, di sini ada bisa dibilang gambar ini merupakan struktur pohon keputusan dari model decision tree C5 long style. Model bekerja dengan membuat aturan bercabang berdasarkan nilai variabel. Cabang pertama dimulai dari alkohol, kemudian dilanjutkan ke volatile, kemudian volatile acidity, baru pH, terus dan variabel lainnya. Kemudian dilanjutkan ke volatile, kemudian pada ujung cabang model ini menentukan kelas kualitas, yaitu low, medium, dan high. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hasil dari Excel saya menggunakan algoritma CHAI. Dan ini dia menggunakan rumus matematikanya. I just had to let you know you're